belum terkabulnya doa. Setelah lama berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh, jangan sampai membuat putus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jaminan akan terkabulnya doa setiap hamba, menurut pilihan dan ketentuan Allah buat Anda, bukan atas pilihan dan kemauan Anda sebagai pemohon. Dan pengabulan doa itu, menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan menurut waktu yang Anda kehendaki, adalah menjadi ketetapan hukum bagi sahaya agar ia tidak memilihkan sesuatu terhadap tuannya. Dan jangan sampai menetapkan pilihan kebaikan menurut pandangan buat tuannya, karena hal itu merupakan tindakan yang bodoh. Dilihat dari arah manapun, sungguh merupakan tindakan yang bodoh dan dungu. Bila seorang hamba memilihkan suatu pilihan terhadap Tuhannya, karena pilihan Tuhan, itulah pilihan terbaik bagi dirinya. Terkadang seseorang tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik baginya. Dan ada kalanya ia menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik baginya. Sayyid Abu Hasan Asyazili berkata, janganlah Anda memilih sesuatu pun dari pilihan Anda. Pastikan pilihan Anda tidak memilih. Percayakanlah segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla, yang memiliki pilihan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Seorang lelaki masuk menghadap Sayyid Abu Abbas Al-Mursi dalam keadaan kesakitan. Seraya berkata, semoga Allah memberikan kesejahteraan bagi Anda. Wahai tuanku, mendengar itu Sayyid Abu Abbas diam, tidak menjawab. Setelah diam sesaat laki-laki itu kembali berkata, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Anda. Wahai tuanku, Sayyid Abu Abbas berkata, aku tidak meminta kepada Allah kesejahteraan, al-afiyah. Aku telah memohon al-afiyah kepadanya. Dan saat ini aku berada dalam kondisi sejahtera, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memohon kepada Allah kesejahteraan. Beliau berharap agar aku memperoleh bagian dari tanah Khaybar. Tetapi sekarang kebanggaanku itu telah terputus. Abu Bakar radhiyallahu anhu memohon kepada Allah al-afiyah, namun setelah itu, ia wafat dalam keadaan terkena racun. Umar radhiyallahu anhu memohon kepada Allah al-afiyah, setelah itu ia wafat terpenggal. Ali bin Abi Thalib memohon kepada Allah al-afiyah. Setelah itu ia wafat terbunuh. Apabila Anda memohon al-afiyah kepada Allah, mohonlah kepadanya, apa yang menurutnya terbaik bagi Anda. Adalah menjadi keharusan bagi seorang hamba untuk menyerahkan dirinya kepada Allah, dan menyerahkan pilihan baginya kepada Allah. Karena dialah Allah yang memiliki pilihan terbaik. Sekalipun pilihan itu sepintas berlawanan dengan keinginan dan kesukaannya. Ketika ia berdoa memohon kepada Allah, dan Allah berkenan memberikan sesuatu, maka hendaklah ia melihat sesuatu itu mengandung kebaikan baginya, dan meyakini sepenuhnya bahwa pengabulan doa itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dan firman-Nya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Diriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada seseorang yang berdoa dengan suatu doa, melainkan Allah tentu akan memperkenankan apa yang dimintanya itu. Atau Allah menolak keburukan semisal yang bakal menimpanya. Selama ia tidak memohon hal dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan, silaturahim, diriwayatkan juga dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, tiadalah orang yang berdoa memohon kepada Allah, melainkan Allah bakal mengabulkan doanya, atau ia memalingkan keburukan semisal darinya, atau mengampuni sebagian dosanya.
menurut kadar yang semestinya, selama orang itu tidak berdoa memohon yang dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan, silaturahim. Dengan demikian ijabah, pengabulan, doa adalah mutlak berhubungan dengan setiap orang yang berdoa. Sesuai dengan janji kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ijabah, pengabulan, itu menjadi urusan Allah yang Ia realisasikan menurut kehendaknya. Terkadang tertahan dan tertundanya pemberian, itu juga merupakan ijabah, pengabulan, bagi orang yang mampu memahami rahasia ilahi di balik itu semua. Oleh sebab itu, seorang hamba tidak patut berputus asa dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ia melihat permohonannya seakan tertahan dan terjadi penundaan. Padahal ia sudah terus-menerus berdoa dan memohon. Penundaan pengabulan itu bisa jadi menjadi simpanan yang akan diberikan kelak di akhirat. Dan yang demikian ini pada hakikatnya lebih baik baginya. Disebutkan dalam sebagian akhbar, hadis-hadis Nabi, bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada seorang hamba, "Bukankah Anda telah mengajukan permohonan-permohonan kepadaku?" Si hamba menjawab, "Ya, benar, aku telah mengajukan hajat-hajatku kepadamu, ya Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Tidaklah Anda meminta sesuatu kepadaku, melainkan tentu aku akan mengabulkannya. Tetapi aku baru telah memenuhi sebagian hajat Anda di dunia. Sementara sebagian lain yang belum kami perkenankan di dunia adalah merupakan simpanan Anda. Oleh sebab itu, sekarang ambillah simpanan itu," karena begitu senang dan gembiranya. Hamba itu berkata, "Betapa seandainya Allah tidak mengabulkan hajatku di dunia, tentu aku lebih sangat beruntung dan berbahagia." Diriwayatkan pula dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan tergesa-gesa meminta terkabulnya doa. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Doa salah seorang di antara Anda tentu terkabul, selama ia tidak tergesa-gesa meminta pengabulan. Sebagaimana salah seorang di antara Anda berkata, 'Aku telah berdoa, tetapi kenapa belum juga dikabulkan?'" Nabi Musa dan Harun berdoa, memohon kepada Allah untuk dapat mengalahkan Fir'aun. Sebagaimana yang telah diberitakan Allah dalam firman-Nya, "Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka." Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Kemudian Allah memberitahukan bahwa Ia mengabulkan doa Nabi Musa dan Harun itu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua berada di jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Para ulama berkata bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa doa Nabi Musa dan Harun dikabulkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." Dengan terjadinya peristiwa kebinasaan Fir'aun itu, berlangsung dalam jangka waktu selama 40 tahun. Sayyid Abu Hasan Asyazili radhiyallahu anhu berkata, bahwa maksud dari firman Allah, "Fastaqima, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus," adalah tidak terburu-buru ingin dikabulkan apa yang mohonkan Nabi Musa dan Harun. Sedangkan maksud dari firman-Nya, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui," adalah orang-orang yang terburu-buru minta dikabulkan doanya. Anda pun tidak diperkenankan bersikap berlebihan dan meledak-ledak, menuntut pengabulan kepadanya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus dengan penuh kecintaan dan ridho kepadanya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berdoa dengan mendesak secara terus-menerus." Disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa malaikat Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, perkenankanlah hajat si fulan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Biarkan hambaku itu terus berdoa. Sesungguhnya aku senang mendengar suaranya."
Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa di antara manusia ada orang segera dikabulkan doanya dan memperoleh apa yang diminta. Karena Allah tidak suka mendengar suaranya. Demikian menurut sahabat Anas bin Malik. Dan konteks ini pula ada riwayat yang menyatakan, oleh sebab itu, seharusnya seorang hamba merasa takut, kalau hal itu terjadi pada dirinya. Karena sikapnya ketika berdoa, tergesa-gesa minta segera dikabulkan. Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi berkata, setiap orang yang tidak meninggalkan pilihan menurut kehendaknya, dan tidak ridho dengan pilihan Allah, maka dia adalah orang yang diperdayakan, dibombong dengan pemberian lalu dijatuhkan dan dicampakkan. Terhadap orang semacam ini, Allah memerintahkan kepada malaikat agar memberikan hajatnya, karena ia tidak suka mendengarkan suaranya. Dan apabila seseorang dengan doanya itu, menyertakan dan ridho atas pilihan Allah, bukan dengan menyertakan pilihannya sendiri, maka doanya niscaya dikabulkan. Dan apabila belum diberi, maka ketahuilah bahwa penilaian baik buruknya amal itu adalah bagaimana kesudahannya. Terkadang ijabah, pengabulan doa, terkait erat dengan syarat-syarat yang tidak diketahui oleh orang yang berdoa. Sehingga ijabah, pengabulan, menjadi tertunda, karena tidak adanya syarat yang menyertainya. Yang demikian itu, seperti adanya kondisi yang sangat terpaksa dan benar-benar dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Sebagian orang-orang arif ada yang berkata, bahwasannya apabila Allah hendak mengabulkan doa seorang hamba, maka ia mengondisikan hamba itu dalam keadaan kesulitan, sehingga ia berdoa kepadanya dalam keadaan yang benar-benar terdesak dan kesulitan. Keadaan yang demikian ini tidak bakal benar-benar terjadi dalam semua kondisi kehidupannya. Sebagian lain ada yang berkata, orang yang benar-benar kesulitan, apabila mengangkat tangannya tengadah memohon kepada Allah, sementara ia melihat dirinya tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka kondisi inilah merupakan kesempatan yang paling baik dan mulia. Namun sebagian besar manusia tidak menyukai terhimpit kesulitan. Sekalipun sesungguhnya kondisi demikian merupakan saat ijabah. Dalam konteks ini Ibnu Athaillah menekankan, sebagaimana dalam perkataannya berikut, janganlah Anda meragukan terhadap janji Allah, sebab belum terpenuhinya janji tersebut, walaupun pada saat yang sangat diperlukan. Karena meragukan janji Allah menyebabkan iman Anda menjadi redup, penglihatan mata hati menjadi pudar dan cahaya jiwa Anda menjadi padam. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janji. Barang siapa yang diberi janji akan sesuatu oleh Tuhannya pada saat tertentu, namun apa yang dijanjikan itu belum terwujud pada saat yang diperlukan, maka janganlah hal itu membuatnya ragu terhadap kebenaran janji Tuhan, karena adalah menjadi kewenangan Tuhan menggantungkan terwujudnya janji itu pada sebab-sebab atau syarat-syarat tertentu, berdasarkan atas ilmunya, bukan atas pengetahuan seorang hamba. Sementara seorang hamba harus menyadari dan mengenali kedudukan dirinya. Ia harus memiliki etika terhadap Tuhannya. Hatinya harus tenang, tidak boleh ragu terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Belum terlaksananya janji itu, jangan sampai membuat imannya tergoncang dan memudar. Barang siapa yang memiliki sifat semacam ini, maka dialah orang yang arif kepada Allah. Ketajaman mata batinnya menjadi terasah dan jiwanya menjadi bersinar. Jika tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya.